Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Gumelasari. Saya mengajar di SD Negeri 1 Padang Panjang Barat. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator Ibu Ista Rita dan pengajar praktik Ibu Mary Susanti. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara yang terdiri atas penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mendemonstrasikan hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual, dan menyampaikan tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Sebelum lanjut ke video berikutnya, alangkah baiknya kita mengenal siapa itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau mendirikan perguruan taman siswa yang memberi kesempatan kepada para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan. Berkat jasa-jasanya mengembangkan pendidikan Indonesia, beliau dianugerahi gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal kelahirannya yaitu 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan adalah menuntun. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, seorang guru hendaknya memberi kebebasan kepada anak-anak namun tetap memberi arahan dan tuntunan agar anak tetap berada pada jalur yang benar. Guru juga memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar yang ada pada mereka agar mereka dapat memperbaiki tingkah lakunya. Penerapan ide atau gagasan selanjutnya adalah pendidikan hendaknya disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam memahami kodrat alam, guru hendaknya menyesuaikan konteks lokal sosial budaya anak didiknya. Anak Indonesia yang tinggal di daerah bagian barat Indonesia tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak Indonesia bagian tengah atau Indonesia bagian timur. Guru harus tetap menjadi garda terdepan untuk menyaring budaya masuk dan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Sejatinya, anak-anak zaman sekarang adalah anak generasi Z yang berada pada abad 21. Sehingga dalam mendidik anak dibutuhkan kreativitas, inovasi, dan motivasi yang tinggi dari guru untuk mengkreasikan pembelajaran di era digital. Penerapan ide atau gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan yang menghamba pada anak bertujuan untuk memaksimalkan potensi minat dan bakat yang dimiliki setiap anak. Guru tidak lagi berperan sebagai sumber utama dalam pengetahuan, melainkan berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran dan melayani kebutuhan anak didik dengan memenuhi hal yang bisa membuat anak didik tersebut berkembang secara optimal. Salah satunya adalah membuat suasana nyaman untuk belajar. Sebab, jika anak didik sudah nyaman, maka memiliki perasaan yang senang, dan jika sudah senang, maka apapun yang diberikan untuk memaksimalkan potensinya pasti akan tercapai. Penerapan ide atau gagasan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya ialah budi pekerti. Anak yang berbudi pekerti baik tentu diidam-idamkan oleh setiap orang tua dan guru. Untuk melatih mereka memiliki budi pekerti yang baik, maka keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Keluarga menjadi teladan, tuntunan, dan pengajaran bagi anak. Orang tua dapat berperan sebagai guru untuk menuntun dan memberi teladan agar anak tumbuh dengan karakter yang baik. Pada video berikut ini, saya akan menjelaskan alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak terlepas dari trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Dengan mengacu pada trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan pertama yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah guru harus menjadi teladan bagi siswanya, memberi tuntunan agar menjadi pribadi yang baik dengan keelokan budi pekerti. Alasan yang kedua adalah guru tidak boleh ketinggalan zaman dan melupakan alam tempat menggali ilmu. Dengan kemauan guru mempelajari teknologi untuk menyesuaikan zaman dan menyesuaikan konteks sosial budaya siswa, maka beberapa tahun yang akan datang kita akan melihat Indonesia memiliki generasi emas dengan peradaban yang hebat. Alasan yang ketiga yaitu guru bisa dijadikan benteng yang kuat untuk menangkis budaya luar yang bersifat negatif dan menfilter budaya luar yang baik untuk siswa tanpa menghilangkan kearifan lokal yang ada. Pada video berikut ini, saya mencoba untuk mendemonstrasikan hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual atau yang terjadi di sekolah saya. Visi dan misi sekolah dapat dijadikan acuan untuk sekolah dalam membuat langkah-langkah perubahan dalam menentukan perkembangan siswa. Secara kontekstual, visi dan misi di sekolah tempat saya mengajar sudah menerapkan ide atau gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun visi sekolah tempat saya mengajar, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, aktif, kreatif, mandiri, dan peduli lingkungan serta berwawasan Pancasila. Sedangkan misi sekolah tempat saya mengajar yaitu mengembangkan karakter profil Pancasila, menerapkan prinsip merdeka belajar, berdisiplin tinggi, tanggung jawab, dan berdaya saing tinggi, melahirkan siswa yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik, serta meningkatkan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat dalam mewujudkan peduli lingkungan. Berikut dokumentasi demonstrasi hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah. Yang pertama, adanya kegiatan literasi sekolah yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kegiatan berikutnya adalah kegiatan upacara bendera yang secara berkala mengundang pembina dari pihak luar. Tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan rasa nasionalisme seluruh warga sekolah. Demonstrasi hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara berikutnya adalah kegiatan senam, Sabtu Ceria, gotong royong, dan penerapan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kegiatan class meeting, parenting, dan ekstrakurikuler juga merupakan hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semua kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai visi misi sekolah yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada video berikut ini akan dipaparkan mengenai tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Yang pertama yaitu perkembangan zaman yang sekarang sudah menuju Society 5.0. Solusinya, guru harus terus berusaha menguasai teknologi agar bisa menyajikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Tantangan berikutnya adalah kearifan lokal yang mulai luntur. Sedangkan solusinya adalah mengaplikasikan pembelajaran yang mengutamakan kearifan lokal seperti memperkenalkan tari daerah, pakaian adat daerah, makanan khas tradisional, pameran budaya, dan lain sebagainya. Tantangan berikutnya yaitu ketidakselarasan pendidikan budi pekerti di sekolah dengan lingkungan rumah. Solusinya, mengadakan kegiatan parenting dan menyelipkan pembelajaran karakter pada setiap kegiatan. Tantangan selanjutnya yaitu learning loss masih berlanjut akibat dampak dari pandemi COVID-19. Solusinya yaitu memilih metode pembelajaran yang berpusat pada siswa.
Demikianlah paparan demokrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.